Hari ini saya mau sharing saudara tentang motivasi hati. Sebelumnya itu saya pernah sharing saudara bahwa dalam kita menuju desanya Tuhan, panggilan Tuhan, kita akan mengalami beberapa proses seperti penanggalan jubah lama, terus proses hati, proses iman, dan proses hadirat Tuhan. Nah, proses hati ini saudara, di situ tuh ada proses kerendahan hati, terus ada proses sunat hati, terus ada proses motivasi hati saudara. Nah, ini saya mau share saudara tentang motivasi hati karena saya banyak temui ya beberapa anak Tuhan yang juga termasuk saya juga pernah alami saudara dulu. Jadi misal seperti ini saudara, Tuhan tuh tahu ya, Tuhan seperti kita Tawarik bilang bahwa dia tuh tahu segala maksud hati dan cita-cita dalam hati kita, dan di hadapan dia tuh kita tuh telanjang saudara. Seperti kita misal juga bilang bahwa roh manusia itu pelitanya Tuhan. Nah, jadi tanpa kita ngomong pun, tanpa kita cerita pun ke ke Tuhan ya kan, atau ke orang lain, Tuhan tuh tahu saudara maksud hati kita. Semua itu tertulis dalam loh hati kita. Jadi apa saudara yang mungkin kita sembunyikan, Tuhan tuh tahu. Misal seperti ini. Dulu tuh saya selalu, karena kan dulu saya tuh hidup dalam segala penolakan dan penghinaan ya saudara ya. Jadi banyak orang tuh yang mandang saya tuh sebelah mata, dan banyak diremehin orang, ditolak orang. Nah, sampai suatu ketika tuh saya timbul dalam hati saya, nanti kalau aku udah diberkati Tuhan atau aku diangkat Tuhan, aku akan tunjukkan mereka, ya. Nah, itu saudara, jadi motivasi ya, hal kecil itu saudara yang mungkin tanpa kita sadari lah, itu ada dalam hati kita. Mungkin kita dalam hati kita, mungkin kita nggak mengatakan ya, tapi dalam hati kita muncul timbul seperti itu. Misal, kalau aku diberkati atau Tuhan angkat aku akan tunjukkan ke orang yang udah remehin aku, atau aku akan tunjukkan pada orang-orang yang udah ngenyain aku atau menolak aku gitu. Nah, itu timbul motivasi seperti itu saudara. Itu Tuhan akan jegal. Tuhan tuh tidak akan kasih saudara, Tuhan tuh tidak akan angkat kita, Tuhan tuh tidak akan berkati kita. Nah, karena balik lagi saudara, Tuhan tuh tidak ingin memberikan mutiara kepada babi ya, karena akan injak-injak. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada sesuatu yang akan buat nama dia tuh jelek saudara. Nah, makanya hati kita, Tuhan tuh tahu. Sama seperti di kisah para rasul ya, Simon penyihir yang kita tahu bagaimana dia tuh setelah dilayani Filipus dia bertobat, terus dia melihat Petrus dan Yohanes melambangkan tangan, terus banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Simon ini menginginkan ya, mungkin dia dengan berkata-kata untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi segala macam, untuk melakukan tanda mujizat supaya orang percaya. Tapi motivasi orang tuh tahu. Jadi Tuhan tuh tahu saudara bahwa Simon ini dulu seorang penyihir, dan itu mungkin penenung, banyak orang mungkin beramal dia dan terus dapat penghidupan dari sana. Nah, itu saudara, makanya dia tuh ingin menggunakan karunia Roh Kudus untuk diperjualbelikan. Makanya Petrus itu ya, kita tahu Petrus itu sudah diurapi oleh Tuhan, jadi itu pasti Tuhan berikan karunia saudara, kepekaan ya. Maka Petrus tuh tahu saudara setiap motivasi si Simon ini. Makanya Petrus tuh ngomong, binasalah kiranya engkau dengan uangmu ya, karena si Simon ini bahkan menawarkan sejumlah uang ya para Petrus. Tapi Petrus seperti itu saudara. Makanya ya itu saudara, tapi kebenaran itu memang kita harus berani menyatakan kebenaran ya, walaupun mungkin kepahit ya kita berikan pada orang itu, tapi yang penting keselamatan saudara ya. Jadi di situ Petrus bilang juga bahwa karena telah kulihat hatimu itu pahit seperti empedu. Jadi tahu saudara, maka di situ Petrus juga bilang tidak ada bagianmu dalam hal ini. Ya, jadi makanya Tuhan tuh tahu setiap motivasi hidup kita. Nah, jadi dari proses hati itu saudara, jadi ada proses kerendahan hati, ada proses sunat hati, ada proses motivasi hati ya. Nah, itu saudara, itu akan kita lewati. Karena apa? Supaya Tuhan tuh dapat iman yang murni, hati yang murni di hadapan Dia. Karena ya jangan sampai saudara, karena baik lagi ya, apa, hati kita ini sumber kehidupan. Hati itu berbicara roh manusia. Nah, kalau hatimu tuh pahit, hatimu kotor, itu sama seperti gelas yang ada ampasnya. Jadi Tuhan tidak akan beri air yang baru atau apa yang baru saudara. Itu berbicara juga tentang kehidupan yang baru ya. Nah, makanya buang segala kepahitan itu, segala amarah, segala rasa kecewa itu ya. Itu buang saudara. Jadi jangan lagi timbul dalam hatimu atau dalam hatimu, wah kalau aku diberkati, aku akan tunjukkan kepada mereka, atau ketika aku diangkat Tuhan, aku akan kasih tahu mereka gitu kan, bahwa mereka salah segala macam ya, atau mungkin dengan alibi bahwa itu akan kupakai untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk show up, menunjukkan diri. Tuhan tuh tahu sebenarnya maksud hati orang ya, karena di hadapan Tuhan tuh semua telanjang. Jadi hati-hati tentang motivasi hati ya. Jadi luruskan hatimu, luruskan motivasi hatimu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan baumu naik ya. Karena ada ayatnya bilang juga bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya dia meninggikan engkau pada waktunya.
Jadi itu saja saudara pesan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sampaikan pada saya ya tentang motivasi hati. Ya Tuhan tuh ingin mengangkat setiap anak-anaknya. Tapi buat apa saudara kalau misalnya Tuhan angkat anaknya tapi buat anaknya celaka? Ya karena Tuhan tidak akan memberikan roti ya kepada anaknya, tidak akan memberikan ular kepada anak yang minta roti. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang bahaya ya kepada anak, dan Tuhan tuh tahu waktu yang terbaik ya ketika bejana hatimu beres, rohmu beres, sumber air hidupmu itu udah gak pahit dan bersih manis ya ada bobor Roh Kudus itu, masih Tuhan akan angkat kamu, Tuhan pasti akan kasih kamu saudara. Ya itu saja, Tuhan Yesus memberkati.